Halo guys, selamat datang di channel Arisa Pahlawan. Oke, di video kali ini saya mau unboxing satu barang ya guys. Jadi di depan saya udah ada paket yang baru sampai. Ini salah satu alat untuk bikin konten motovlog guys. Jadi kalau selama ini saya buat konten itu dengan menggunakan handphone. Kali ini saya mau coba bikin konten dengan menggunakan Action Cam guys. Jadi saya baru beli Action Cam dari Brika ya atau B Pro 5. Nanti akan saya share spesifikasinya seperti apa dan hasil video dari Action Cam ini seperti apa. Jadi nanti buat teman-teman yang mau tahu spesifikasi dan hasil videonya, jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah intro yang satu ini. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung kita unboxing aja ya. Oke, langsung aja kita uh, unboxing kameranya. Kita buka aja bubble wrapnya. Oke guys, jadi ini produknya ya. Jadi dari Rika dengan merek B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ya. Jadi ini udah ada fitur Ace, kemudian juga ini udah bisa resolusi 4K 30 fps ya. Kemudian resolusi foto di 24 megapiksel dan ini bisa kontrol view share menggunakan WiFi ya. Nah, ini bisa digunakan diving dengan kedalaman 40 meter. Tentunya dengan menggunakan alat ini guys. Nah, ini spesifikasi ya. Jadi untuk sensornya dari Sony Exmor R Image Sensor ya. Kemudian ini videonya bisa sampai 4K 30 fps ya. Foto, lensa, nah ini ada layarnya ada dua depan dan di belakang. Kemudian ini bisa USB port 1, HDMI port 1, micro SD slot 1 ya. Nah ini WiFi dan baterainya 1000 mAh ya. Nanti kita tes 1000 mAh ini bisa berapa jam ya kalau untuk dipakai ngerekam. Beratnya ini sekitar 65 gram ya, lumayan ringan ya. Nah ini bisa burst foto, time lapse, exposure, dan loop record ya. Ada 2, 3, atau 5 menit. Oh ini samalah ini jelasan dari spesifikasinya ya. Oke langsung kita buka aja ya tanpa berlama-lama. Oke guys, jadi dengan harga sekitar 1 jutaan ya, 1,2 juta, kita mendapatkan kamera dan aksesoris yang sangat lengkap ya. Ini bisa teman-teman lihat semua. Ini dari mulai ini untuk tempat ngecas baterai ya. Ada ini untuk kabel charger. Ini untuk penutup belakang. Ada remote dan ini mounting-mounting untuk dipasang di berbagai tempat ya. Ini bisa untuk di handlebar sepeda atau mungkin di stang juga bisa kayak ini. Nah, ini yang skeleton apa gitu. Casing skeleton. Kalau ini seperti ini untuk yang dipasang di helm ya kayaknya. Ngikat. Jadi perlengkapannya sangat lengkap sekali guys. Dengan harga 1,2, nah kita sudah mendapatkan perlengkapan yang cukup lengkap ya. Oke, kita langsung aja ke tes unitnya ya. Kita tes seperti apa kualitas dari videonya ya. Oke guys, jadi seperti ini penampakan kameranya ya. Di Pro 5 ini untuk tombol on off. Di atas ini untuk tombol shutter ya. Jadi untuk mencet rekaman atau foto. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol navigasi ya. Nah, ini untuk masuk ke menunya karena ini layarnya belum touchscreen, jadi caranya adalah dengan ditekan navigasi sebelah kanan ya.
Nah, ini kalau kita masuk ke pengaturan, ini pengaturan video ya, karena sedang standby mode video. Nah, untuk tombol back menggunakan yang di depan ini ya. Nah, ini untuk pindah menu. Nah, ini resolusi videonya ada mulai dari 720, 30 sampai 4K 30 fps. Cuman saya akan memilih yang 1080p 60 fps supaya hemat di memori tapi juga kualitasnya lumayan ya. Cuma nanti akan saya coba tes juga yang 4K 30 fps seperti apa hasilnya. Nah, ini untuk AIS-nya jadi bisa kita hidupkan atau bisa juga kita matikan ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan, cuman ya untuk motovlog supaya lebih stabil harus diaktifkan ya kalau menurut saya. Nanti kita coba juga kalau tanpa AIS seperti apa hasil videonya ya. Kalau mau pindah ke mode pencet depan ini ya, pencet sekali. Nah, dia akan langsung masuk ke mode foto. Oh iya, supaya bisa tes rekam, kita pasang dulu memorinya ya. Nah, ini saya beli micro SD dari SanDisk dengan tipe yang Extreme Pro guys, dengan kapasitas 64 GB. Karena salah satu syarat ya supaya hasil videonya smooth, nah kita harus menggunakan eh, yang kecepatannya Extreme Pro. Jadi ini tuh kalau nggak salah sampai 200 Mbps deh kalau nggak salah. Jadi untuk perekaman video 4K, nah itu bisa, nah ini dia 200 Mbps, read-nya 30, write-nya 90 Mbps. Jadi ini untuk 4K Ultra HD ya. Ini pengguna bisa untuk drone ataupun action cam. Saya sarankan pembeliannya di toko resminya ya. Nanti akan saya sertakan juga ini di linknya di deskripsi supaya nggak dapat barang yang palsu, karena kalau palsu itu biasanya nggak akan support ya, atau kalaupun masuk tapi akan ada notif bahwa memori itu sangat lambat. Nah, itu akan mempengaruhi ke hasil videonya ya. Oke, langsung kita pasang aja. Oke guys, jadi pada saat baru pertama kali masukkan memory card atau kartu SD, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita pilih aja nanti format ya. Nah, ini kita format dulu. Format sudah berhasil. Untuk pembelian memori micro SD, kita udah mendapatkan juga adaptornya ya. Jadi untuk nanti pemindahan filing ke laptop atau PC yang ada slot adaptornya ini lebih mudah ya. Oke guys, saat ini saya sedang berada di jalan raya untuk mengetes seperti apa hasil video dari kamera B Pro 5 Mark 3S ini guys. Jadi kita akan tes seperti apa hasilnya ketika dipakai untuk ngevlog sambil motoran ya. Nanti saya akan coba ngetes dengan beberapa resolusi yang tersedia guys. Nah, untuk yang pertama ini saya coba tes di resolusi 1080 untuk 30 fps guys. Nah, sama dengan itu ya, posisi AIS-nya atau image stabilizer-nya saya aktifkan. Jadi kurang lebih seperti ini guys hasilnya. Seharusnya sih lumayan stabil ya karena diaktifkan AIS-nya. Dan untuk suara ini saya
menggunakan mikrofon eksternal yang disediakan di paket pembelian guys. Karena kalau pakai kamera bawaan ya tanpa mikrofon eksternal pasti suara noise-nya itu akan sangat kencang sekali ya, jadi kurang enak didengar. Tapi nanti saya coba tes juga kalau pakai mikrofon internal si kamera seperti apa hasilnya. Nah, video ini untuk resolusi 1080 30 fps, Ace-nya saya nonaktifkan guys. Jadi seperti ini hasilnya ya. Kalian bisa bandingkan seperti yang tadi, apakah kestabilannya berkurang drastis atau masih lumayan stabil ya. Kita akan coba. Oke, nah ini untuk resolusi 1080 di 60 fps guys, dengan posisi Ace-nya diaktifkan ya. Oh, yang tadi kan 30 fps, nah ini saya coba di 60 fps. Hasilnya apakah akan lebih smooth atau enggak ya? Karena frame per second-nya lebih tinggi ya di 60 fps. Nah, saat ini saya sedang tes untuk resolusi 2.7K guys, dengan posisi Ace-nya diaktifkan. Jadi selain bisa di resolusi 1080 di 2.7K pun si Ace-nya masih bisa diaktifkan guys. Oke guys, nah ini saya coba tes resolusi yang tertinggi ya, yaitu 4K dengan posisi Ace-nya diaktifkan. Jadi seluruh resolusi yang ada 1080, 2.7 dan 4K itu bisa diaktifkan Ace-nya guys untuk di 30 fps ya. Kalau yang 1080 itu maksimal Ace bisa aktif itu di 60 fps. Nah, saat ini saya sedang mencoba merekam video tanpa menggunakan mikrofon eksternal guys. Jadi seperti ini hasilnya ya, suara yang dihasilkan ketika merekam video dengan hanya mengandalkan mikrofon internal dari kameranya ya.
Jangan lihat juga apakah banyak noise ya. Ini lumayan Indonesia ya. Meredam dengan baik. Jadi ini dengan cara ini. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman video dari si Bipro Mark 3S. Ya, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya jika dilakukan perekaman pada malam hari guys, dengan cahaya yang lumayan. Jadi dari rumah-rumah pinggiran sekitar, kemudian juga cahaya-cahaya dari kendaraan. Kurang lebih seperti ini hasilnya guys. Kalian bisa menilai sendiri ya, apakah ini lumayan bagus atau enggak. Saya pun belum tahu nih, karena belum bisa melihat secara langsung ya hasilnya. Nanti mungkin di handphone atau di komputer baru bisa melihat hasilnya dengan lebih detail. Tapi kalau dari layar si kameranya sih kelihatannya lumayan terang ya, jadi sesuai dengan kondisi realnya. Walaupun mungkin bisa jadi akan ada banyak noise ya, karena kan kurangnya cahaya guys. Oke guys, jadi itu dia hasil kamera dari kamera Bipro 5 Mark III with Ace. Nama yang panjang ya. Untuk hasil videonya, kalau menurut saya sih lumayan ya. Semua resolusinya bisa support Ace, Electronic Image Stabilizer, kemudian juga banyak settingannya ya. Itu belum dieksplor lagi, settingan ISO, exposure dan lain-lainnya, itu masih bawaan standar semua seperti itu. Untuk hasilnya lumayan bagus lah ya menurut saya, jadi nggak jelek banget, nggak jelek tapi juga nggak bagus banget. Tapi kalau menurut saya itu masih oke untuk dipakai untuk ngevlog ya, untuk motovlog, untuk ya traveling gitu, merekam sambil berenang, diving juga, itu menurut saya udah oke sih ya, dengan ada aksesoris casing waterproof. Itu saya coba pakai sambil berenang juga, nggak sama sekali nggak bocor ya, jadi benar-benar fungsinya itu terpakai ya untuk main basah-basahan. Nah terus yang memang kurang dari kamera ini menurut saya pribadi ya, dari hasil pemakaian beberapa waktu ini, pertama itu dari baterainya ya, dengan 1000 mAh itu hanya cukup untuk merekam secara terus-menerus itu sekitar 1 jam guys. Jadi saya pernah coba rekam secara terus-menerus ya, saat berangkat kerja dari rumah sampai kantor, itu kebetulan itu ada macet, sekitar 1 jaman lah. Nah ketika sampai kantor itu si baterainya itu udah merah ya, jadi udah tinggal 1 bar, udah hampir habis. Jadi ya kurang lebih 1 jam lah. Nah untuk mungkin 1 jam lebih dikit ya, walaupun lebih. Jadi pemakaian baterainya, kalau kalian memang penggunaan kamera ini untuk touring atau untuk perekaman yang lumayan panjang ya, nah itu saya sarankan sih membeli baterai cadangan ya, yang tersedia di toko online ya, supaya kalau sewaktu-waktu habis, nah bisa langsung diganti dengan baterai baru. Kemudian juga yang baterai cadangannya bisa dicas. Nah tapi ada satu hal yang harus diperhatikan, setiap mengganti baterai itu nanti settingan tanggal dan waktunya akan berubah guys, akan ke reset lagi. Nah, jadi kalian harus ubah lagi untuk settingan waktu dan tanggalnya ya. Tapi kalau untuk settingan kamera dan lainnya sih nggak ada masalah ya, nggak ke reset. Kemudian juga satu hal lagi yang menurut saya kurang dari kamera ini, yaitu audionya yang kalau pakai mikrofon internal itu udah otomatis ya, sama sekali nggak bisa kepake. Noise-nya sangat kencang sekali, nggak enak didengar lah. Terus juga daya tangkap suaranya kurang sensitif. Nah beda lagi kalau pakai mikrofon eksternal, itu malah kebalikannya guys, terlalu sensitif. Ini saya coba dipakai bukan di depan sini ya, tapi saya pasang di sebelah sini nih, di atas sini. Ini
suara yang dihasilkan masih seperti ini guys. Jadi terlalu sensitif, dia terlalu apa ya, jadi suara yang dihasilkan itu kayak agak sumber ya, terlalu pecah gitu. Apalagi kalau saya pasang di sekitaran depan mulut itu udah nggak akan enak didengar guys. Makanya saya coba ini pakai rekaman audio yang terpisah ya dari handphone, jadi bukan menggunakan rekaman dari si kamera Bipro ini guys. Karena kalau pakai rekaman dari mikrofon eksternal yang disediakan oleh si Bipro ini, hasilnya jadi seperti ini guys, agak sember ya. Jadi suara yang dihasilkan itu kayaknya kurang bagus dan terlalu sensitif gitu. Jadi ya sama saya sih nggak kepake ya. Makanya walaupun agak ribet, tapi ya saya pakai rekaman terpisah lagi dari handphone guys, supaya suara yang dihasilkannya itu bisa lebih apa ya, lebih bagus lah ya, lebih adem gitu, jadi nggak sember guys. Nah kalau pakai mikrofon dari handphone kurang lebih seperti ini hasilnya nih. Jadi menurut saya sih lebih bagus ya dibandingkan dari bawah apa kamera mikrofon eksternal si Bipro gitu guys. Jadi itu ya review dari saya tentang kamera si Bipro ini. Kalau dari harganya yang ya relatif kompetitif di sekitar 1 jutaan, untuk pemula seperti saya, kamera ini masih worth it sih guys untuk apa merintis channel YouTube atau untuk membuat konten motovlog ya. Menurut saya ini masih layak untuk dipakai, cuman itu harus di adjust atau harus diimprove ya dari sisi audionya supaya lebih bagus lagi, makanya harus pakai rekaman yang terpisah. Nah kalau dari apa baterai juga sama, saya beli baterai cadangan supaya kalau kebetulan ngerekamnya banyak atau panjang ya, kalau habis masih bisa tetap ngerekam gitu guys. Jadi dengan harga 1,2 saya terakhir beli ini sudah mendapatkan banyak aksesoris untuk keperluan motovlog ya, bisa pasang di helm seperti ini nih, terus juga di apa yang di depan motor ini di stang nih, di handle bisa juga guys. Jadi udah aksesorisnya udah lengkap banget ya. Jadi saya udah nggak beli aksesoris lagi nih untuk keperluan pasang kamera ini guys. Oke, jadi itu ya guys review saya tentang video si Bipro 5 Mark III with Ace. Panjangan nama ini, padahal Mark III aja udah bagus ya. Oke guys, menurut saya ya rekomen ya untuk para motovlog pemula seperti saya yang sedang merintis dan mungkin kan belum punya budget yang banyak ya untuk apa, untuk membeli action kamera yang lebih mahal dan yang lebih bagus seperti GoPro atau satu lagi itu Insta ya, atau ada lagi Akaso dan lain-lain lah ya, DJI yang memang harganya relatif lumayan mahal tapi juga kan kualitasnya juga sebanding ya. Nah jadi untuk merintis awal kalian bisa pakai action cam dari si Bipro ini guys. Oke, cukup sekian video saya kali ini guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Let's go.